Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat datang di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan saat ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur perulangan atau disebut sebagai nested loop. Nested loop sering disebut sebagai struktur perulangan bersarang atau di dalam perulangan ada perulangan lagi. Perulangan bersarang atau nested loop adalah sebutan untuk perulangan dalam perulangan. Konsep ini sering kita gunakan jika ada permasalahan programming yang cukup kompleks yang membutuhkan perulangan bertingkat. Implementasi di dalam Python kita bisa menggunakan perintah for dan while, sebagaimana seperti perintah for dan while yang sudah kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Berikut adalah flowchart untuk nested while loop. Kita lihat ada kondisi. Di sini ada dua kondisi. Kalau kita tuliskan programnya, while kondisi pertama, ya. Di dalamnya ternyata ketika true, artinya dia akan melakukan perulangan, ada kondisi kedua. Berarti while condition kedua. Di dalam kondisi kedua, jika nilai kondisinya bernilai benar, maka dia akan melakukan statement. Berarti ini statement. Statement ini akan terus dikerjakan sampai nilai kondisi keduanya bernilai false. Setelah false, dia akan selesai. Ini false ya, dia selesai ke sini. Maka dia akan kembali untuk memeriksa kondisi pertama. Jadi dia akan kembali ke sini. Kalau dia true, maka dia masuk lagi ke kondisi kedua. Di kondisi kedua, loopingnya diselesaikan sampai kondisi kedua bernilai false. Kemudian dia kembali lagi ke kondisi pertama. Setelah kondisi pertama bernilai false, baru dia keluar. Artinya, nested looping maka akan menyelesaikan looping terdalam, baru kemudian melanjutkan ke looping di atasnya. Ini adalah struktur kontrol perulangan bersarang. Sebenarnya kita bisa variasikan menjadi 4. Kita lihat di sini perulangan pertama menggunakan while dengan memeriksa nilai ekspresinya. Kemudian jika true, dia akan melakukan perulangan kembali dengan memeriksa ekspresi kedua. Dalam ekspresi kedua, ketika nilai true, dia akan mengerjakan statement A berulang kali sampai ekspresi 2 bernilai false. Jika ekspresi 2 bernilai false, maka berikutnya yang dikerjakan adalah statement B. Setelah selesai statement B, akan kembali memeriksa nilai ekspresi 1. Jika nilai ekspresi 1 di sini bernilai true, maka dia akan kembali masuk ke while dengan memeriksa nilai ekspresi kedua. Begitu seterusnya, akan berhenti ketika nilai ekspresi 1 bernilai false. Untuk for, kita gunakan indeks untuk menelusuri nilai tipe koleksi. Jadi pertama, nilai indeks 1 pada tipe koleksi yang pertama, dia akan masuk ke for indeks kedua dengan nilai tipe koleksi yang pertama. Dia akan mengerjakan statement A. Nah, for indeks kedua ini akan dikerjakan sampai selesai menelusuri tipe koleksi pada indeks kedua. Jika sudah selesai, maka dia akan masuk mengerjakan statement B. Statement B selesai dikerjakan, dia akan kembali masuk ke indeks ke-1 untuk tipe koleksi yang item kedua. Begitu seterusnya, masuk kembali nilai indeks kedua, mulai pertama lagi memeriksa tipe koleksi. Begitu selesai indeks ini menelusuri tipe koleksi, maka kembali mengerjakan statement B. Statement B selesai dikerjakan, dia akan masuk kembali ke indeks pertama untuk memeriksa item tipe koleksi ketiga atau berikutnya. Begitu seterusnya sampai selesai indeks 1 menelusuri tipe koleksi. Kemudian tidak harus ketika kita menggunakan while, kemudian while bersarangnya juga menggunakan while. Kita bisa kombinasikan sesuai dengan kasus, apakah cocok while dengan while ataukah while di dalamnya for. Begitu juga for, di dalam for perulangannya bisa menggunakan while. Begitu sebaliknya. Ya, jadi tidak harus while nestednya menggunakan while juga, bisa juga menggunakan for, begitu sebaliknya. Berikutnya kita lihat contoh soal. Ada 2 buah list bernama ciri dan buah. Ciri memiliki 3 item dan buah juga memiliki 3 item di dalamnya. Kita lihat ada nested loop for di dalam for. Kita akan coba tracing
untuk nilai X yang pertama, X in cherry, berarti nilai X pertama adalah red. Perulangan yang dilakukan oleh for pertama adalah ini. Kita lihat looping X yang dilakukan adalah indeks Y menelusuri item buah, berarti nilai pertama Y adalah apel. Kemudian apa yang dilakukan untuk looping Y adalah cetak nilai X, Y. Jadi yang dicetak adalah X itu red, yang berikutnya adalah apple. Berlanjutkan nilai Y berikutnya, penelusuran berikutnya adalah banana. Cetak print XY berarti red banana. Kemudian diteruskan kembali ya menelusuri cherry. Maka nilai Y berubah menjadi cherry. Print red cherry. Kita lihat Y sudah selesai menelusuri tipe koleksi buah, maka akan kembali ke looping di atasnya itu X ya. X melanjutkan setelah menelusuri red, dia akan menelusuri big, berarti nilai red sekarang adalah big. Kemudian dia masuk lagi ke looping, Y-nya mulai lagi dari awal, yaitu dari apple. Maka akan dicetak X-nya adalah big, Y-nya adalah apple. Kemudian Y-nya jalan kembali menelusuri item berikutnya yaitu banana. Sekarang menjadi big banana. Kemudian Y menelusuri lagi, item berikutnya adalah cherry, sehingga menjadi big cherry. Oke. Selesai menelusuri nilai Y-nya, maka dia akan masuk lagi melanjutkan untuk looping di atasnya yaitu X. X menelusuri item berikutnya adalah tasty. Masuk lagi ke dalam looping, Y mulai lagi dari apple. Jadi nanti ini jadi tasty apple. Begitu seterusnya sampai Y selesai menelusuri dan nilai X sudah habis. Seperti ini contoh dari nested looping menggunakan for. Ini masih lanjut ya, dua lagi, yaitu setelah apple banana berarti tasty banana, kemudian cherry berarti tasty cherry. Maaf, tulisannya tidak terlihat. Baik, ini adalah contoh sederhana untuk looping di dalam looping atau nested loop. Kita lihat contoh berikutnya.